wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Launa dengan NIM 341023000005. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di SMA Sultan Agung 3 dan saya mengajar di kelas 10-3. Ini saya, KTM saya, mohon maaf. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada senang nggak? Ya. Boleh tahu absensinya? Absensinya gimana? Kalau presensi di sini yang untuk apa? Sebelum kita dimulai, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan kelas. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya presensi dengan kami menyebutkan alamat. Karena kemarin kita cuma nama ya, jadi mungkin saya juga sudah lupa, jadi sekalian sebutin alamatnya. Saya mulai. Abila Riyadi Hasan. Dari mana? Karawang. Bisa di sini? Karawang kan ada sekolah bagus ya. Dari seorang tua. Adila Suraya. Jadi Karawang juga. Oh, Demak. Oh, Demak. Alivia Dewi Putri Rosa. Jadi Mandora. Andina Sanifa. Blora mana? Kota. Oh ya, kota. Anidia Nabila Azrin. Dia. Semarang. Oh ya, Semarang itu ya. Iya. Oh ya, mirip sama itu. Aulia Adra. Batam. Cesa Mahasiswa. Tadinya mana? Tadi. Fitria Ramadhani. Jadi Semarang. Karena Aulia Salma. Jadi Kalimantan. Ismiratul Fasya. Batam. Kaya Zahira. Batam. Kalimantan Musna. Kalimantan Barat. Lutfia Zuli Fardini. Jadi Demak. Mazaya Musna Asia Semarang. Nadia Nopalita Kabar. Naila Amalia Profida Batam. Naura Iza kamu. Iya. Oh. Isma Maulida Kalimantan. Iyalah Muna Demak. Rambel Gadungir Malapana. Ibaratnya mana? Alumni SMP Surabaya. Salam ya. Jadi Sarah Iza Maira. Saya Yabi Malam. Risa Radia. Jadi Zainal Nurba. Blora. Bloranya mana? Pelosok. Ya.
Habis SPP. Ayo lo. Oke. Kemarin kita membahas itu dibuka halaman 9. Tapi diulangi dulu. Pembahasan dibuka, ayo. Ada spidol? Gak ada di mana? Pada pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan mengenai pengambilan teks laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat? Aku coba datang. Oke, ada lagi. Kamu tiga. Teks laporan hasil observasi. Lupa. Coba deh, apa aja? Saya ingat kamu kemarin. Lupa. Kalau nggak, kita berdasarkan
Masuk hall asli. laporan yang Aduh, berisi lapar. yang menyajikan suatu hasil pengamatan berupa objektif, faktual, penggunaan bahasa baku serta adanya bahasa ilmiah. Nah, dan kemarin saya ternyata lupa untuk menjelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi itu ada strukturnya. Karena kemarin ada miskomunikasi saya dengan Bu Wifa, katanya udah di halaman 9, ternyata halaman 6 itu belum, jadi kita buka halaman 7. Kita bahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Coba kalian bukan jelaskan. Sebut aja. Menurut kalian pernyataan umum itu isinya apa? Begitu buka apa lagi? Oke, ada lagi? Ada lagi? Apa itu? Pernyataan umum atau penjelasan awal dari sebuah laporan hasil observasi. Contohnya seperti ini. SMA Sultan Agung 3 terakreditasi unggul yang berlokasi di sini apa ya? Kaligawe, Jalan Kaligawe yang jumlah siswanya 350 dan juga ada 18 guru. Itu kan termasuk pernyataan umum. Nah, selanjutnya struktur yang kedua. Struktur yang kedua apa? Deskripsi bagian. Kamu, Mbak, deskripsi bagian itu apa? Kamu yang pertama. Halaman apa posisi bagian? Apa Mbak? Deskripsi bagian. Oke. Deskripsi bagian yaitu berisi penjelasan detail mengenai objek dan bagian-bagiannya. Tadi kan contoh laporan hasil observasi yang saya jelaskan mengenai SMA Sultan Agung 3. Berarti itu kan objeknya. Nah, bagian-bagian dalamnya berarti contohnya seperti ini. Ya betul. Ada 10 kelas, bukan berarti kelas 10 itu terdiri dari 4 kelas. Kelas 11 ada berapa? Di sini? Kelas 11 ada 2 kelas, dan kelas 12 ada 2 kelas lagi. Dan di sisi lain, semua ruang di kelas ini fasilitasnya terlengkapi, guru-guru juga berkompeten. Ada lagi, setiap kelas itu fasilitasnya lengkap tadi juga. Semua bagian deskripsi bagian itu menjelaskan detail mengenai objeknya. Objeknya kan tadi kan SMA Sultan Agung 3. Itu objeknya. Nah, bagian isi berarti menjelaskan semua yang ada di dalam SMA 3 ini. Paham? Nah, selanjutnya struktur yang ketiga apa? Oke, deskripsi manfaat. Kamu nggak tahu? Menurut kamu yang megang HP kalau tentang apa? Deskripsi manfaat menurut kamu? Deskripsi manfaat atau fungsi yang diamati. Maksudnya apa? Menurut kamu selama belajar itu? Siapa itu? Konsep itu kayak mau dijelaskan dari Masya Allah. Oke, nah kan tadi contohnya mengenai deskripsi bukan. Tadi itu kan SMA Sultan Agung. Nah, kan kita tadi observasi sudah mau tahu penjelasan isinya. Dari kita observasi, dari kita membaca hasil tadi, kita tahu yang ada di dalam sini. Nah, itulah manfaat dari teks laporan hasil observasi. Waduh, banget asli dah. Selanjutnya, berarti untuk bagian A kita sudah selesai.
Sudah membahas pengertian teks laporan hasil observasi, sudah membahas mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi, dan juga sudah membahas mengenai struktur. Untuk tugasnya kita skip dulu, lanjut ke halaman 9 baliknya 10. Kita kemarin sudah membahas mengenai informasi apa ya? Dipermainkan sama sinyal. Ciri-ciri dari laporan hasil teks observasi kan faktual, terus objektif, menggunakan bahasa baku dan juga menggunakan bahasa ilmiah atau kata ilmiah. Nah, bagaimana melakukan dengan lainnya dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama yaitu silakan dibaca sama itu yang belakang sebelah kamu. Iya, dibaca. Halaman 10. Untuk memahami arti kata-kata ilmiah dapat dilakukan dengan cara berbiasa. Ketemu nggak? Yang satu dibaca coba. Makna kondisi data yang boleh dijelaskan secara langsung atau tersurat dalam teks. Nah, biasanya teks laporan hasil observasi itu kan ada menggunakan kata ilmiah. Maksudnya adalah, misal ini tong beres dengan nama cicak hidayah itu kan menggunakan kata ilmiah. Kita kan tidak tahu kalau tidak ada penjelasan. Biasanya ada yang penjelasannya sering dijelaskan secara langsung atau tegas. Nah, bisa jadi seperti ini contohnya tadi cicak apa tadi cicak hidayah di sini terus dalam kurung penjelasannya. Atau bisa jadi di sini ada tanda satu, nanti di bawahnya ada keterangan penjelasan dari kata ilmiah tadi. Atau yang kedua, coba dibacakan kasus. Nomor 2 apa? Jelas? Kamu nggak punya KS? Oh punya. Halaman 10 itu. Nomor 2. Makna atau arti kata yang ditemukan dari penjelasan secara tidak langsung. Oke, secara tidak langsung berarti kalian harus membaca semuanya dengan secara berulang-ulang agar bisa menemukan makna tersirat dari kata ilmiah tersebut. Semisal kalian baca novel kan nggak harus paham langsung kan, pasti dibaca dulu diresapi. Oh aku tahu nih, maksudnya ternyata seperti ini. Nah itu maksud dari langsung, tidak langsung atau tersirat. Nomor 3, dibacakan. Kamu dia tolong 3. Maksudnya, kamu paham nggak itu apa? Maksudnya itu makna atau arti kata dapat ditemukan menggunakan gambar. Jadi dalam kata tersebut hasil observasi tersebut itu berbentuk ada visualnya yang bisa membuat para pembaca itu paham. Biasanya laporan hasil observasi bukan hanya berupa tulisan saja, tapi bisa ada gambar yang membuat para pembaca itu tidak bingung. Oh ternyata arti kata ilmiah seperti itu. Jadi tergantung arti kata ilmiahnya yang mampu bisa berdiri. Betul. Halo, yang depan. Bentar lagi pulang. Pokoknya jam berapa sih? Jam 3. 13. Oke. Yang terakhir nomor boleh. Bentar lagi nomor 4. Kamu boleh dibaca tentang nomor 4. Nomor 4 di halaman 10. Kalau masih ada kata ilmiah. Seperti ini. Oh, bagus. Kamu nggak? Iya kamu. Tadi kan tadi ada. Nomor 4.
udah ngomong. Mana atau arti kata dapat ditemukan di halaman kamus. Ensiklopedia atau tesaurus dari yang kamu baca memahami maksud dari kata tersebut. Kurang. Ada yang tahu nggak maksud nomor 4? Maksudnya adalah kalian setelah membaca teks paparan dan hasil observasi menemukan beberapa kata ilmiah dengan cara kalian mencari di buku kamus, di informasi dari melalui Google, artikel ilmiah, ensiklopedia, thesaurus, baik berupa nanti artikel itu kan bisa jadi cetak di perpus mungkin bisa kan mungkin, atau di kan kalian juga menggunakan HP ya, jadi kan boleh mengakses Google, boleh kalian mencari lewat Google tadi. Jadi seperti itu maksud nomor 4. Jadi cara-cara menemukan dan memahami arti kata ilmiah itu ada 4, dibaca dan di situ juga ada maknanya langsung. Yang kedua ada kata ilmiah. Saatnya jam ke-9 dimulai. Yang kedua secara tidak langsung harus dibaca berulang kali baru paham. Yang ketiga melalui visual, berarti ada gambar yang bisa membuat para pembaca itu paham. Dan yang keempat melalui menemukan kata-kata ilmiah itu dengan cara kita mencari di kamus dan juga melalui Google atau dan lain sejenisnya. Karena penjelasan kali ini sudah selesai, berarti halaman 6 sampai 10 clear. Saatnya kita kerja kelompok. Satu kelompok ada 2 orang pada bangkunya aja biar gak repot. Halaman 10 itu kan mengetahui makna kata dan informasi dalam teks. Halaman 10 diperhatikan. Nah, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Tugasnya yaitu menganalisis. Aspek yang dianalisis adalah informasi dalam teks. Apa yang kalian dapat dari teks ini? Tonggaren, apa ini? Tonggaren. Selanjutnya, setelah kalian membaca, kalian berpendapat. Kalian bekerja kelompok, berdiskusi sama teman-teman sebab kalian. Pendapat kalian. Setelah kalian membaca teks itu, apa yang kalian dapatkan? Selanjutnya, istilah ilmiah dalam teks. Nah, di dalam teks ini itu pasti ada istilah ilmiahnya. Jadi kalian temukan istilah ilmiahnya, lalu ditemukan juga artinya. Paham? Kerjakan di kertas probekan, beri nama kalian secara lengkap. Misal, nggak usah kelompok satu, nggak usah tapi teman nama anggota si A dan si B, gitu aja. Aspeknya ditulis ini. Saya beri waktu 20 menit. Lamaan nggak? 20 menit ya, diskusikan ya. Silakan. Matiin dah. Kalau ada yang barang-barang boleh tanya. Matiin. Ambil informasi yang menurut kalian
Ini kamu bisa tahu. Ini mereret. Halo, udah pulang. Belum. Ini yang ya. Ini punya loh. Yang beda kelasnya cuma NHL atau semua kelas? Kenapa? Yang outing kelas itu kan kelas 7. Gurunya NHL doang atau semuanya? Semuanya. Kasihan. Sama jadi NHD pasti marah. Langsung marah. Tapi sebelumnya kalian pernah lihat login nggak? Kalian tahu nggak sih yang bikin kayak belalak karena jauh berisik banget ya kayak gitu loh. Siapa aja sih yang pasti? Apa bahasanya? Segeret. Lali juga guys. Bener. Atau enggak? Coba lihat jadwal. Kemarin boleh nggak sih? Nah? Boleh sih kan ini sesi. Ada, jauh berarti nggak apa-apa. Udah selesai semua kan? Masih kurang berapa? Ini ya. Gak apa-apa, bukan malu. Ada pasti nih. Kebetulan dia malu-maluin kan. Baterainya lemah. Ya memang. Diem kayak boleh tahu satu lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kalian mempresentasikan hasil kerjasama kami. Tugas yang kedua ini nanti sama kakak kuliah. Jadi yang dijawabkan apa di soal pertama kami itu kan pertanyaannya informasi dalam teks. Terus di sini kita menjawab Tom geret serangga bersuara nyanyi di pohon. Pertama yang bagian kiri halaman 10. Terus untuk pertanyaan kedua pendapat berdasarkan isi teks. Geret merupakan serangga yang unik dan bermanfaat karena suaranya dapat menjadi pergantian musik. Itu juga diambil dari teks yang potong-potong Yang kanan bagian yang yang bukan. terus juga musimnya itu yang biasanya benar-benar kerap jadi pertanyaannya itu di musim kemarau. Terus untuk bahasa kata istilah ilmiah yang kita dapat itu ada Cicadidai. ya Apa itu? Itu Tom geret. bahasa lama jadinya. Ya, terus ada Apakah semuanya sepakat? Yes. Oke, lanjut. selanjutnya ada nimfa. Nimfa itu bentuk kulit serangga. Kalau yang dari siklus dari telur sampai jadi serangganya itu ada si nimfanya. Semuanya sama tentang nimfa enggak? Ya, bukan
timpang. Pengertian beda sama nggak pengertian timpang? Kalau beda boleh dijelaskan angkat tangan. Kalau nggak sependapat boleh. Sama. Selanjutnya ada timbals. Itu membran atau struktur kerangka luar dari tonggeran. Selanjutnya ada amplifier, yaitu tegangan arus. Ada yang ngomongin juga. Tomcat. Terus yang terakhir ada Menemukan nggak kalian? tim di paragraf 2 atau 3 bagian kiri. Enggak, bukan paragraf paling bawah sampai sama timbals. Ya. Tim mana? Itu sama tadi juga itu membran atau ini struktur. Kalau mungkin ada yang nggak menemukan bisa ditambahkan di catatan diskusinya. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tambah wabarakatuh. satu lagi. Cuma kan yang belakang boleh baca. Ya, yang belakang. Cuma. Baik. Hidup suaranya. Emang pulang jam berapa sih? Ini kan 9 menit kok. Aku telepon jadinya jam berapa? 1. Boleh. Habis itu sungai. Terus Mina. salah satu nyampe. Sabar. Habis itu kita entah itu kegiatan yang asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan tentang komberen. Komberen adalah serangga unik yang terkenal mengeluarkan suaranya dari berpohonan-pohonan terdapat lebih kurang 2.500 spesies komberen. Sebagian besar suara apa sih yang tulismu? Ada tulisannya jelek aja. Serangga ini hidup di daerah tropis dan subtropis. Komberen dilengkapi sayap yang tidak diembus pandang, sehingga semua venasi atau petualangan lebih jelas. Komberen memiliki siklus hidup yang panjang yang terdiri atas 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Semuanya apakah ada yang sesuai? Kalau ada yang kurang sesuai ditambahin di diskusi kalian. Oke, terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Ya, saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi bisa dikumpulkan. Apa juga? Hah? Nanti mau video konten. Dek, kok nggak boleh? Banyak penjelasan kamu. Aku juga ada tahu penyakit ini nggak sempat tuh. Gak bisa sedikit ular kamu. Iya banyak banget. Di paha juga ada ya. Di paha. Lagi kalian belum? Bisa baca catatan ya?
Terima kasih. Ada lagi? Oke, belajar hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari pertemuan kali ini apa? Siapa yang mau bikin kesimpulan? Siapa yang ada di biar cepat? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah silakan kamu. Saatnya istirahat. Kesimpulan. It's time to have second break. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10, kelas 12 yang mulai penting untuk bisa mengumpulkan Pembelajaran hari ini saya tutup. Terima kasih sudah sangat antusias ketika saya menjelaskan. Pada pertemuan adalah silakan belajar halaman 13 yaitu menentukan kaidah berbahasa teks laporan dan observasi. Jadi terima kasih. Saya tutup.